Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Salsadewi dengan NIM 2293041 dan saya Saadatul Aulia dengan NIM 2293040. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang target aksi obat, yaitu untuk ujian akhir semester mata kuliah kimia farmasi. Baik, langsung saja. Slide yang pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu tentang level aksi obat. Level aksi obat itu ada 7 tingkatan, yaitu tingkat utama aksi obat dari yang sederhana menuju yang kompleks. Yang ketiga itu molekuler, yang keempat itu subseluler, yang kelima itu ada sel, dan yang keenam ada organ atau jaringan, yang ketujuh organisme utuh. Slide yang selanjutnya ada molekular aksi obat. Molekuler aksi obat itu ada 7. Yang pertama itu molekular pembawa sinyal, yang kedua itu ada ligand atau first messenger, yang ketiga itu ada reseptor, yang keempat ada second messenger, yang kelima ada intracellular signal, yang keenam ada protein target, dan yang ketujuh ada respon. Nah, ini adalah gambaran berbagai target aksi obat yang ada yang di luar ruang ekstraseluler, yaitu ada reseptor dan kanal ion atau transporter. Nah, kalau yang di dalam ruang intrasel itu ada enzim, reseptor intraseluler dan nukleus. Baik, di sini kami akan memperdalam tentang kanal ion sebagai target aksi obat. Nah, kanal ion sebagai target aksi obat pertama kali dihipotesiskan oleh Alan Hodgkin dan Andre Huxley, yaitu seorang ahli biofisika dari Inggris, dan pada tahun 1952 menerangkan tentang teori impuls syarat. Kedua ahli biofisika ini memenangkan hadiah Nobel. Nah, yang selanjutnya ada Erwin Neher dan Bert Sakmann pada tahun 1970 meneliti keberadaan kanal ion menggunakan teknik perekaman elektrik atau patch cam. Yang kedua peneliti ini juga memenangkan hadiah Nobel pada tahun 1991. Nah, di sini ada gambar tentang patch cam. Adanya identifikasi atau determinasi kanal ion ini bisa direcord oleh suatu alat yang menyatakan adanya aktivitas dari kanal ion. Di sini aktivitasnya ketika dia membuka, maka voltasenya akan terjadi perubahan. Ya, di sini ketika menutup voltasenya seperti ini, ada pada gambar ya, kita tidak bisa tunjukkan. Terus ini adalah gambaran sekilas tentang patch cam. Nah, saat ini banyak ilmuwan telah melanjutkan penelitian di bidang tersebut untuk mengetahui kanal ini bekerja. Kanal ini memainkan peran penting dalam banyak tipe sel, dan juga banyak penyakit dapat terjadi karena adanya disfusi kanal ion. Penyakit yang terjadi itu antara lain misalnya ada penyakit aritmia, jantung, diabetes, hipertensi, angina pektoris, dan epilepsi. Sehingga kanal ion ini menjadi salah satu target aksi obat untuk penemuan obat baru. Adapun di sini definisi
dan karakteristika kanal ion. Kanal ion ini sebetulnya adalah protein membran. Kanal ini disebut protein membran karena memang kanal ini merupakan protein. Secara lebih detailnya, kanal ini terletak pada lapisan lipid membran sel. Hal ini merupakan protein yang terdiri dari beberapa subunit yang membentuk suatu pori-pori sehingga dikatakan sebagai kanal ion. Karena merupakan suatu kanal atau saluran, maka ini merupakan tempat bagi ion-ion tubuh untuk melakukan transport atau keluar masuk pada membran sel. Nah, di sini kanal ion terdapat pada hampir setiap sel. Adapun fungsi kanal ion, yang pertama itu ada transport ion, pengaturan potensial listrik melintasi membran sel. Yang ketiga itu ada signaling sel. Nah, kanal ion ini penting seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Dalam proses normal tubuh, beberapa penyakit terkait dengan disfungsi kanal ion ini yang tadi sudah dijelaskan seperti aritmia jantung, diabetes, epilepsi, hipertensi, cystic fibrosis, dan lain-lain. Kanal ion ini sebagian besar bersifat spesifik pada ion tertentu, artinya hanya dapat dilewati oleh ion-ion tertentu saja. Ini misalnya ion kalium. Kanal ion kalium hanya bisa dilewati oleh ion kalium. Kanal ion natrium hanya bisa dilewati oleh ion natrium. Meskipun ada beberapa kanal ion yang memiliki afinitas lebih dari satu ion. Nah, adapun aktivitas pada kanal ion yaitu ada pembukaan atau penutupan kanal ion yang diatur oleh sinyal senyawa kimia atau ligan. Ligan ini bisa juga disebut dengan obat. Yang kedua itu bisa saja diatur oleh sinyal listrik dan juga kekuatan mekanik. Semua ini tergantung dari jenis kanalnya. Jadi, dengan pengaturan atau kontrol aliran ion, maka kanal ini dapat menjaga muatan negatif yang dimiliki oleh sel pada kondisi istirahat. Baik, selanjutnya pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Saadatul Aulia. Lanjut, bagaimana kanal ion dapat menjaga potensial sel dalam kondisi istirahat? Istilah-istilahnya yang pertama depolarisasi, peningkatan potensial listrik pada daerah intraseluler dibandingkan kondisi istirahat. Berkurangnya perbedaan polaritas pada membran sel antara daerah intra dan ekstraseluler. Yang kedua, repolarisasi, kondisi kembalinya perbedaan polaritas membran sel. Yang ketiga, hiperpolarisasi, peningkatan perbedaan polaritas membran sel antara daerah intra dan ekstraseluler. Yang keempat, resting potensial, kondisi di mana perbedaan potensial listrik intra-ekstraseluler 60 sampai 80. Seperti di gambar, kanal ion K dan di garis tulisan ungu itu kanal ion Na, dan yang di bawah Na per K ATPA pompa Na per K. Penjelasannya di sini, jika terjadi pergerakan ion yang terlalu banyak akan mengganggu homeostasis sel. Seharusnya
harus ada cara mengembalikan ion tersebut. Seperti pompa Na per K akan memompa 2 ion K masuk dan 3 ion Na keluar. Untuk menjaga muatan intrasel lebih negatif. Kenapa dia lebih negatif? Karena keberadaan ion kalium dalam jumlah yang relatif lebih daripada natrium di luar sel yang jauh lebih banyak sehingga perubahan tidak signifikan. Karena potensial minus K 60 sampai 90. Lanjut, klasifikasi kanal ion berdasarkan cara traktivitasnya. Yang pertama, kanal ion traktivitasi voltase, voltage gate canals, berespon terhadap perubahan potensial membran. Terbuka jika depolarisasi, tertutup jika hiperpolarisasi. Yang kedua, contohnya kanal ion Na dan K pada sel saraf dan kanal Ca pada sel saraf. Yang kedua, kanal ion teraktivitasi ligan gate channel, berespon terhadap ligan yang berada pada daerah ekstrasel kanal. Contohnya reseptor asetikolin, nikotinik, dan reseptor NMDA. Yang ketiga, kanal ion teraktivitasi molekul intraseluler, berespon terhadap senyawa intraseluler misalnya Ca++ dan CAM. Yang keempat, kanal ion teraktivitasi oleh kekuatan mekanik straight activate channel, berespon terhadap kekuatan mekanik yang timbul dari peregangan atau pengerutan lokan membran sekitar kanal ion. Yang kelima, kanal terhubung protein G protein gate channel, teraktivitasi jika protein G teraktivitasi. Contohnya reseptor asetikolin muskarinik. Seperti gambar di bawah. Macam-macam kanal ion. Yang pertama kanal ion natrium plus, yang kedua kanal kalium plus, dan yang ketiga kanal kalsium plus, yang terakhir kanal klorida min. Peran kanal ion pada makhluk hidup. Yang pertama, kanal natrium plus berperan dalam penyampaian impuls saraf atau potensial aksi depolarisasi. Yang kedua, kanal kalium plus, kekuatan penstabil repolarisasi atau hiperpolarisasi. Yang ketiga, kanal kalsium plus berfungsi penting dalam signaling sel berbagai aksi, kontraksi, eksositosis, pelepasan neurotransmitter. Yang terakhir, kanal klorida min, aliran osmotik hiperpolarisasi. Contoh obat yang beraksi pada kanal ion natrium. Yang pertama itu penidon dan karbamazepin. Mekanisme kerjanya memperlama proses inaktivitasi kanal ion Na+. Kembalinya kanal ke bentuk aktif diperlama atau mengurangi firing rate, sehingga sel saraf tidak mudah dipicu untuk mencegah kejang. Yang kedua, anestesi lokal. Contoh obatnya kokain, lidokain, dan prokain. Mekanisme kerjanya melintasi membran berikatan dengan sisi sitoplasmik kanal Na+, dan terjadi kanal terinaktivasi, blokade kanal.
untuk menghambat hantaran transmisi impuls rasa sakit. Lanjut contoh obat kanal ion klorida plus, yaitu sulfonylurea sebagai pemblok selektif kanal klorida plus. ATP sensitif K+ channel pada pankreas, depolarisasi, konsentrasi Ca++ intrasel naik ke sekresi insulin. Contoh obat yang beraksi pada kanal kalsium. Yang pertama itu antagonis kalium. Contoh obatnya adalah antagonis kalsium. Obatnya itu nifedipin, verapamil, diltiazem. Sebagai efeknya antihipertensi dan antiangina. Contoh obat pada kanal klorida yaitu lubiproston, obatnya amitiza, sebagai mengaktifkan kanal CIC-2 untuk meningkatkan sekresi cairan ke lumen usus untuk mengatasi obstipasi kronis idiopatik. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kurang lebihnya, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.